Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan penuh dengan misteri. Menjelang pilkada tahun 2024, anakku ikut mencalonkan anggota DPR Tapteng. Kami sibuk mencari keluarga karena keluargaku banyak di Tapteng. Kami pergi mengunjungi keluarga yang ada di Tuka, Kutanabolon, dan Sipangi. Di siang hari ada kita jumpa, tapi ada kita tak jumpa karena mereka pergi ke kebun. Jumpa harus malam. Mereka pergi ke kebun, siap sholat maghrib, kami berangkat pergi ke Kutanabolon. Naik becak adik tetangga kami, walaupun hujan gerimis kami tempuh. Adik tetangga kami yang membawa becak sering mengantar sewa ke Kutanabolon, walaupun di malam hari. Kami yang di dalam becak, aku, anakku, dan cucuku 2 orang, dan adik pakai mantel hujan yang tebal. Becak kami maju menuju Tuka. Sampai di Tuka, perasaanku tidak enak dan bertanya, perjalanan kita ini lain rasanya. Adik, tidak seperti biasa. Hening tidak seperti biasa, penuh dengan kegelapan. Sedangkan sekarang masih jam 8, aneh rasanya. Biasa itu tante, karena hujan rintik-rintik gerimis, tidak ada orang lewat jalan ini. Saya biasa mengantar sewa Kutanabolon. Kadang-kadang mengantar sewa ke Sidempuan dan ke Tarutung di malam hari. Jangan tante takut, jawabnya. Nampakku ada motor merah, pengendaranya tidak jelas nampaknya karena pakai mantel hujan, kataku. Mungkin mau ke Kutanabolon juga itu tante, sama-sama tujuan kita, jawabnya adik. Makin lama perjalanan kami, makin aneh. Becak kami berbelok ke Kutanabolon. Motor merah itu kadang-kadang dia di depan kami, kadang-kadang sudah di belakang. Dan kembali bertanya kepada adik, mungkin kita salah jalan, dek? Tidak mungkin tante, kita salah jalan. Aku sering mengantar sewa ke kampung Kutanabolon ini. Pulang dari laut mereka ku antar. Kadang-kadang aku pulang ke rumah sudah jam 3 lewat. Aku diam, hatiku tidak menentu. Kulirik di sampingku ada nenek-nenek bersanggul baju warna gelap. Bagaimana kencangnya becak kami, begitu pula lah kencangnya berjalan melayang-layang di dalam hatiku. Siapakah nenek tua ini? Kuceritakan kepada anakku, nanti mereka takut. Bagus aku diam membisu. Adik berhenti dulu di kedai itu dan tanya, kemana kita sekarang? Adik turun dari becak dan bertanya kepada ibu yang punya kedai. Ibu itu menjawab, kami sudah di Sipangi. Alangkah terkejutnya kami. Mengapa bisa ke Sipangi? Kalau ke Kutanabolon belok kanan. Tapi mengapa bisa sampai ke Sipangi? Jadi datang ibu itu, kalau kalian nanti berangkat, harus dari sini harus belok kanan ke Kutanabolon, katanya. Kami pun pamit kepada ibu itu. Adik memutar becaknya, lalu pamit kepada ibu yang punya kedai. Becak kami maju dan warna merah, motor warna merah sudah di depan kami. Nenek mengiring kami. Aku mulai merinding ketakutan. Siapakah nenek ini? Tak pernah ku kenal. Apa dia manusia
Aku curiga. Kurahasiakan kepada anakku. Kami belok kembali ke hutan Nabolon. Becak kami terus menuju diiringi motor merah dan nenek misterius. Sudah berapa lama di perjalanan, nampak cahaya lampu sudah mulai ramai dan cahaya lampu jalan sudah terang. Rumah penduduk sudah terang, sudah nampak cahaya lampunya. Tanyaku dulu kepada mereka, di mana kita sekarang? Adik pergi tanya dan tanya ke rumah Pak Dahri. Mereka tidak mengenalnya. Tante. Adik bertanya, ini hutan Nabolon. Kalau hutan Nabolon jauh ke sana lagi. Kampung ini sudah jalan simpang mau menuju Sibolga. Kami terkejut mendengarnya. Adik bertanya kembali. Kita kembali ke hutan Nabolon atau pulang ke Sibolga? Dan nenek yang mengikuti kami berbisik kepadaku, kalian pulang ke Sibolga saja. Kita, adik, pulang saja ke Sibolga. Perjalanan kami ke Sibolga tidak ada diikuti lagi motor merah. Sampai kami di Indomaret Sibuluan. Kami singgah, anakku masuk ke Indomaret dan adik membuka mantelnya dan berkata, mungkin setan-setan itu bergantung di mantelku ini. Kubukalah, lalu membuka mantelnya dan berkata, sampai di Sipangi dan pulang ke Sibuluan ini tidak pernah kita lewati jembatan Sigotong. Apakah kita terbang tadi? Tidak habis pikir aku. Tidak habis pikir. Jembatan Sigotong tidak kita lewati. Jadi kita terbang tadi. Mungkinlah itu terbang. Motor merah tadi yang selalu mengikuti kita hilang. Tidak tahu kemana arahnya. Dan kemana perginya? Tanyaku. Kemana adik? Dalam hati nenek tadi pun sudah menghilang. Anakku keluar dari Indomaret membawa minuman dan snack. Kami makan bersama di becak. Lega rasanya keluar dari misteri yang kami hadapi tadi. Sampai di rumah ku ajak cucuku ganti baju dan cuci muka dan tidur. Di kamar tidur aku berbaring mengenang perjalanan kami yang sangat misteri. Mataku mulai redup, mengantuk. Antara tidur dan tidak, muncullah nenek yang mengikuti kami di perjalanan tadi dan memperkenalkan dirinya. Kau selalu mendoaku, Nek. Dalam sholatmu kau selalu menyebutku. Aku nenekmu, ibu dari ayahmu. Aku khawatir menengokmu, membawa anak dan cucumu. Nenek minta padamu, jangan lagi datangi mereka. Dia itu musuhmu, walaupun saudaramu. Segala cara mereka berbuat untuk kemenangan pencalonan DPR. Dan ketahuilah, motor merah tadi dan pengendaranya itu bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Membahayakan dirimu, anakmu dan cucumu. Motor merah tadi berhasrat menabrak becak yang cucuku tumpangi. Tadi nenek lihat terus, nenek kejar. Jangan sampai terjadi yang diinginkannya. Aku tahu kau takut melihat nenek. Nenek tidak peduli, terus mengejar becakmu sampai ke rumah ini. Hanya satu pinta nenek, jangan pergi ke sana lagi. Iya, Nek, jawabku. Nenek pamit. Mereka berusaha segala cara untuk menang.
segala cara untuk menang. Jadi nenek harapan jangan lagi pergi ke sana. Nenek pamit. Lalu nenek itu menghilang dari pelupuk mataku dan akhirnya aku tidur pulas. Selama ini kami rahasiakan masalah ini sebab dia adalah keluargaku sendiri. Sampai di sinilah kisahku. Semoga dapat menghibur kita. Jangan lupa di subscribe dan share dan like. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.